Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak untuk kami wawancarai. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Oh, kabarnya baik. Jadi di sini kami berniat mewawancarai Bapak mengenai bisnis yang sedang Bapak jalankan. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Oh ya, kebetulan saya jelaskan kalau nama saya biasanya orang memanggil Bapak Agus Sultoni. Adapun domisili saya sekarang ini saya ada di lengkapnya di Margomulyo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Itu istilah alamat dari saya. Oh, jauh juga ya Pak ternyata. Ya lumayan jauh, tapi ya nggak jauh-jauh amat sih. Gimana itu, Adek mau wawancara masalah apa itu? Silakan. Jadi kami tertarik mengenai melihat bisnis Bapak. Jadi di sini juga kita mendapat tugas untuk mewawancarai sebuah bisnis. Kayak gitu, Pak. Oh ya. Untuk bisnis kami itu kami bisnis pupuk cair. Nah, nama pupuk cairnya itu adalah KSM. Produk kami seperti ini. Nah, ini yang dinamakan KSM. Ini ada dua jenis. KSM ini ada yang pembenah tanah, yang satunya lagi adalah pemacu pertumbuhan dan pembuahan. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan apa tentang bisnis ini, mungkin silakan ditanyakan. Kalau bisa Bapak jawab, Bapak jawab. Kalau nggak bisa, ya mohon maaf, mungkin lain waktu bisa dijawab lagi. Ya, silakan. Baik, Pak. Mohon izin bertanya. Untuk Ya, latar silakan. belakang usaha Bapak itu apa ya, Pak? Kok Bapak pengen ngambil pupuk itu gitu loh, Pak? Oh ya, bagaimanapun itu latar belakangnya ya karena biasanya itu faktor ekonomi. Di mana ekonomi kita kembangkan atau bisa kita capai apa yang menjadi target kita, salah satunya yaitu dengan cara berusaha. Usaha itu banyak, ada yang perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Kebetulan Bapak hari ini ngambil usaha, salah satunya adalah menjual pupuk produk dari KSM, Koperasi Saling Membantu, istilahnya KSM itu kepanjangannya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Sejak kapan Bapak memulai kegiatan usaha seperti itu, Pak? Saya mulai usaha itu terhitung di tanggal 1 Desember 2021. Oh, berarti baru-baru ini ya, Pak? Ya, baru ini sesuai dengan SK saya, mungkin bisa lihat. Nah, itu di bawah itu tulang metro di tanggal 1 Desember. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sudah cukup ya? Iya, Pak. Oke, mungkin ada tanyakan lagi, silakan. Pelanggan Bapak itu dari kalangan mana aja ya, Pak? Kalau untuk pelanggan KSM, karena KSM itu produk adalah sifatnya pupuk, namanya pupuk itu biasanya tidak lepas dari pertanian, dan pertanian itu levelnya banyak, baik itu level di bidang pertanian yang levelnya mungkin hanya 1/4 hektar sampai 1 hektar, ada yang levelnya mungkin 10 hektar sampai 100 hektar. Jadi tidak pandang pilih yang mana mereka membutuhkan pupuk yang bisa kita gunakan KSM, ya kita terusin juga semuanya kita suruh pakai. Tidak berarti harus pilih yang kaya atau yang miskin atau yang lahannya lebar atau yang lahannya pendek. Dalam arti semuanya bisa memakai. Yang penting khusus pertanian sementara. Walaupun sebenarnya ada di bidang perikanan, tapi untuk perikanan di daerah sini kurang, kan itu ada nutrisi ikan, tapi sementara kami tidak memasarkan itu, kami yang pasarkan adalah pupuk cair yang seperti gambar tadi, yang seperti ini. Oke, apalagi silakan. Berapa modal awal Bapak untuk memulai usaha tersebut, Pak? Usaha saya itu ada 2 jalur. Kalau sistem usaha sebenarnya ringan untuk petani. Kalau memang mau jadi anggota saja dari anggota KSM atau Koperasi Saling Membantu, itu modalnya cuma murah. Jadi modalnya itu hanya 600.000
itu mendapatkan 6, ini 1 liter. Jadi mendapatkan 6 liter. Itu dengan modal 600.000. Tapi yang modal kedua, karena Bapak ini adalah, ini tadi saya contohkan, yang saya tunjukkan di kertas ini tadi, ini kan stokis. Bagian induk stokis seperti produk yang ada di belakang saya ini. Nah, itu untuk stokis modalnya memang agak mahal. Jadi modalnya sekitar 60 juta. Jadi dengan 60 juta, Bapak mendapatkan produk ini sebanyak 1.000. Berarti mendapatkan produk sebanyak 1.000 liter. Maksud ya? Iya, Jadi, masuk Pak. Dengan 60 juta, Bapak mendapatkan 1.000 liter. Kalau anggota itu cukup dengan 600.000 mendapatkan 6 liter. Adapun perinciannya, harga produk ini sebenarnya hanya 60.000. Tapi untuk mendaftar itu kena biaya daftar 240.000. Berarti kalau dapat 6 kali 60.000 kan 360.000. Sedangkan ditambah dengan 240 untuk mendaftar menjadi anggota. Jadi 360.000 ditambah 240.000 menjadi 600. Setelah dia jadi anggota, satu produk ini harganya cuma 60.000 per liter. Silakan. Berapa omset usaha saat ini, Pak? Jika boleh tahu, keuntungannya itu berarti banyak juga ya, Pak, ya, keuntungannya? Apalagi khusus anggota ya? Ya. Kalau keuntungan juga ada 3 sebenarnya keuntungan itu. Keuntungan pertama, kalau kita beli produk, saya mendapatkan bonus sebesar 1.800. 1 liter ini saya mendapatkan bonus sebesar Rp1.800. Terus yang kedua, karena Bapak itu stokis, untuk stokis itu mendapatkan 7% dari nominal jumlah Bapak beli. Misalnya, kalau Bapak beli 60 juta, itu mendapatkan 1.000 liter. Lah, duit 60 juta itu mendapatkan 7%-nya. Berarti mendapatkan 4.200.000 dalam 1.000 liternya. Itu untuk Bapak selaku stokis. Selaku anggota, Bapak mendapatkan bonus karena ini total. Jadi setiap anggota ada bonus 1.800, Bapak juga dapat 1.800 walaupun anggota yang beli. Jadi Bapak punya keuntungan dari 1.000 itu 1.800.000. Berarti keuntungan Bapak selaku stokis itu 4.200.000 dalam 1.000 liternya ditambah dengan 1.800.000 sehingga totalnya 6 juta. Keuntungan yang lainnya, setiap anggota kelompok KSM itu mendapatkan bonus sawah digital. Sawah digital itu seperti apa? Sawah digital itu bentuknya seperti jaringan. Di mana jaringan itu, semakin banyak jaringan itu, maka mau tidak mau, semakin banyak orang yang beli produk, Bapak mendapatkan 1.800. Bukan hanya Bapak, dalam 1 liter. Semua anggota setiap beli, mendapatkan semua 1.800. Jadi istilahnya dikembalikan sebanyak 1.800 rupiah per liter. Sehingga tidak ada istilahnya masyarakat yang dirugikan. Dalam arti anggota semuanya mendapatkan omset. Kebetulan anak saya juga saya daftarkan. Saya daftarkan anak saya nggak beli, tapi yang beli orang lain. Dengan anak orang lain yang beli, anak saya sudah dapat omset. Itu dihitung, anak saya itu kalau nggak salah dapat 1 anggota saja, 1 nama, itu dapat 250.000. Itu kalau dibagi 1.800, berapa yang sudah masuk? Berarti sudah banyak liter yang dibeli orang, tetapi anak saya mendapatkan bagian. Inilah salah satu solusi cerdas supaya masyarakat itu bisa menikmati hidup lebih baik. Bahasa kerennya, yang kaya makin kaya, yang miskin jadi kaya. Ya gitu kira-kira. Terima kasih. Yo, terus apa lagi? Dari mana diperoleh barang jasanya Bapak? Oh ya, kebetulan sebenarnya saya cuma dapat dari info-info saja. Jadi Bapak itu dapat info, Pak,
duit ora, bahasanya Pak punya uang enggak? Yo ada kalau uang, gimana? Ayo kita bisnis. Jadi dari beberapa rekan dari tim itu datang, dia minta kami itu bisnis, dan alhamdulillah setelah dipelajari sama Bapak, akhir dari pembelajaran Bapak setuju kalau Bapak ikut dalam tim di KSM, sehingga Bapak diajak ke pusatnya KSM, yaitu pusatnya KSM, maksudnya pusatnya pabrik ini, dia berada di alamat lengkapnya itu di Jalan Durian nomor 36 Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Nah, jadi produk ini adalah hasil dari putra terbaik anak Lampung yang akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Kebetulan sekarang sudah masuk ke 17 provinsi. Baik itu kalau di Jawa banyak yang Brebes dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada yang lainnya, silakan. Jenis usaha apa yang menjadi pesaing bisnis Bapak untuk saat ini? Oh ya, kalau untuk pesaing bisnis, ya itulah istilahnya kalau berbisnis itu banyak saingan. Saingan itu luar biasa. Salah satu pesaing yang paling susah itu adalah di sini ada bahasanya produk ini pupuk cair. Itu di petani biasanya sudah dikenalkan namanya pupuk cair. Sehingga mereka tahunya gini, pupuk cair yang itu mungkin tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Saya sudah pernah pakai pupuk cair tetapi tidak jadi. Itulah kelemahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kami harus menggenjot, kami harus menyatukan masyarakat bahwa pupuk ini insya Allah dijamin baik. Saya rasa itu. Baik, Pak. Jadi bagaimana cara Bapak untuk berusaha biar nggak ada pesaing gitu Pak di usaha Bapak ini? Oh ya, kalau kita dalam teknis dagang tidak ada bahasa tidak ada pesaing. Sebenarnya pesaing itu adalah pemicu, dalam arti menyemangati kita supaya kita lebih baik dalam berdagang. Nah, untuk menyiasati supaya kita menang dalam persaingan dagang, salah satunya pertama, kualitas produk kita harus bagus. Kalau kualitas produk kita tidak bagus, jangan dipasarkan. Kenapa? Kasihan petani. Nah, kalau kualitas produk ini sudah kita uji sudah bagus, maka kiatnya yang kita gunakan salah satunya apa? Kita bisa lewat masuk salah satunya adalah desa. Kita masuk desa, dari desa itu kita bersama dengan kepala desa, tolong kumpulkan Pak RT, Pak RK, kita berikan masukan. Ini loh Pak, pupuk KSM, mau diuji silahkan diuji, mau dites silahkan dites. Setelah itu nanti baru Pak RK, kumpulkan Pak 10 orang saja. Nanti kami berikan penyuluhan bagaimana menggunakan pupuk ini dengan baik dan benar. Dengan uji seperti itu, maka insya Allah semuanya nanti akan berjalan dengan baik. Dan ternyata alhamdulillah produk kami seperti ini sudah berjalan sangat baik untuk di wilayah kami. Karena kebetulan saya sebagai stokis 3 tempat, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan ditambah Kota Bumi atau wilayah Liwa. Jadi ada 4 sub yang harus saya tangani sehingga ya pokoknya luar biasa untuk persaingannya. Alhamdulillah kayaknya kita menang untuk tujuan memasarkan pupuk KSM yang kita punya karena kualitasnya insya Allah dijamin mantap. Bahasa kerennya kita harus segera mengembangkan dalam teknis lebih cepat, lebih baik. Oke, mungkin ada lagi. Kalau sejauh ini apa ada kendala terkait selera konsumen gitu pakai produk Bapak? Kalau kendala konsumen itu cuma satu sebenarnya. Jadi konsumen itu minat dengan produk kita. Biasanya yang paling sepele, yang paling menjengkelkan itu, Pak, saya minat setelah diberikan penyuluhan oleh Bapak. Saya cocok, saya sudah pernah dengar punya tetangga. Katanya bagus, mantap. Tapi sayang Pak, kalau utang dulu boleh enggak ada sistem utang. Nah, susah, maksudnya untuk meminta kembali susah. Itu aja kendalanya, lainnya kayaknya tidak. Oke, silakan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah sejauh ini Bapak mengalami kesulitan modal dalam bisnis yang sudah berjalan ini? Sebenarnya tidak ada masalah kesulitan modal, karena modal itu sebenarnya mudah. Yang susah itu aset. Aset bukan berupa uang.
kami menyebut masyarakat atau petani itu adalah aset. Aset itulah yang susah untuk kami masuki. Misalnya kalau ada gabungan kelompok tani, kami masuk itu susah. Sebenarnya aset itu yang susah. Kalau modal itu gampang. Contoh, kalau stokis itu hanya 60 juta. Kok kenapa Pak bisa hanya bilang 60 juta? 60 juta kok hanya Pak? Cukup kalau ada 5 orang, 6 orang mau kumpulkan 10 jutaan, maka beli 60 juta, 1000 liter, itu bakal tercapai. Padahal murah toh, hanya 10 juta. Dengan 6 orang, 60 juta. Jadi stokis. Besok habis produknya, siapa lagi yang mau jadi stokis? Dibantu lagi bareng-bareng habis. Selesai acara. Nggak ada barang susah untuk modal. Hanya kemauannya. Yang susah bagaimana masyarakat itu bisa atau mampu menerima apa yang kami sampaikan. Sehingga mereka rata-rata bisa memakai produk kami. Terasa itu. Mungkin ada lagi, silakan. Apakah ada keluhan konsumen mengenai produk yang mereka gunakan yang beli dari Bapak ini, Pak? Kalau keluhan sementara belum ada. Mereka cuma mungkin kendala teknis di lapangan karena pupuk ini masih nambah lagi. Salah satu nambahnya harus ada pupuk mutiara. 1 liter ini dicampur dengan 20 liter air ditambah dengan 4 kilo mutiara. Itu yang jadi masalah di mutiaranya. Ngopo nggak utuh Pak? Ya sebenarnya bisa, tapi kan sebenarnya boros. Terus kendala lainnya, sistem. Di sini nyemprotnya yang banyak. 10 hari sekali harus nyemprot. Jadi kendalanya, kalau cuma 1 hektar disemprot sendiri selesai. Di daerah Mesuji itu ada yang punya 12 hektar. 10 hari sekali suruh nyemprot, katanya nggak berhenti dari megang tangki. Itu yang jadi masalah. Kendalanya seperti itu. Tapi kalau hanya 1 hektar, selesai 1 hari. Kalau 10 hektar, 10 hari sekali, berarti artinya tidak pernah berhenti nyemprot. Pagi nyemprot sampai sore, begitu tidur malam ngimpi nyemprot, pagi ngimpi kerja lagi nyemprot. Jadi nggak lepas dari nyemprot, itu yang jadi kendala. Selesai itu, silakan. Kalau sejauh ini berapa banyak karyawan yang sudah Bapak punya? Kalau karyawan saya sebenarnya tidak punya. Kita tidak bentuk karyawan, tapi kita bentuk adalah tim. Bahasa tim itu apa? Jadi waktu kami itu adakan pembinaan. Misalnya dalam pembinaan itu ada 10 orang kita latih untuk menjadi penyuluh di perusahaan. Setelah dia itu mampu untuk menjadi penyuluh, maka dia akan dikeluarkan, maksudnya dikeluarkan ke bidang masing-masing, misalnya ke desa masing-masing untuk memberikan penyuluhan. Dengan penyuluhan itulah sebenarnya karyawan saya, tapi sebenarnya bukan karyawan, karena teknisnya kita adalah tim. Oh. Silakan. Baik Pak, sekiranya semua pertanyaan sudah terjawab oleh Bapak. Seperti itu saja yang bisa kami tanyakan Pak. Mungkin dari Bapak sendiri ada hal yang ingin disampaikan untuk kaum muda yang ragu-ragu dalam memulai usaha. Mungkin Bapak bisa memberikan motivasi seperti yang Bapak sedang lakoni sekarang, usaha yang Bapak sedang lakoni. Oh iya, jadi pada prinsipnya kerjaan apapun itu yang penting halal bisa kita lakukan. Tapi yang jelas jangan mandang hasil harus banyak. Sedikit pun kalau kita lakukan dengan baik, kita tekuni, insya Allah hasilnya akan lebih banyak. Contoh saja, kalau sampai buat pentol bakso, itu 1 kilo, itu hasilnya nanti sedikit. Tetapi kalau sampai bisa mengembangkan karena produk sampai itu enak, karena enaknya produk sampean akhirnya buka cabang, sampai nggak usah kerja, yang buat sudah ada, sampai tinggal ngitung apa duitnya. Bukan berarti kecil nanti hancur, tidak. Kecil bisa menjadi besar. Jangan langsung minta besar. Contoh, sampai buat toko, langsung toko itu penuh dengan barang. Saya belum yakin kalau sampai itu berhasil. Tetapi dengan mulai dari 1 biji yang penting lengkap, besok jadi 2, jadi 3, besoknya udah nggak karu-karuan itu banyaknya. Sampai mungkin sudah bingung untuk hitungnya. Dan untuk titip KSM ini, yang jelas tidak bertentangan dengan negara, karena KSM ini sifatnya hanya mengurangi pupuk kimia. Kalau bisa setelah memakai KSM, pupuk kimia tinggal memakai 50% ataupun 30%,
tergantung dari kondisi tanah yang ada, supaya apa? Petani berkurang dari biaya operasional dari pupuk. Jangan sampai pupuknya overdosis yang menyebabkan tanah juga rusak dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dengan pupuk KSM, insya Allah, karena ini adalah sifatnya bebas dari racun. Dalam arti sudah tidak memakai insektisida dan lain sebagainya, sehingga dengan ini saja sudah cukup. Karena komponen posisi di sini di pupuk ini sudah sangat lengkap sekali. Dan pupuk ini sebenarnya bukan dari hal yang aneh-aneh. Pupuk ini hanya dari sampah. Jadi dari sayur-sayuran bekas, dari cangkangnya kijing itu, kijing bukan kijing makam ya, dari kijing-kijing yang di kali itu. Kebetulan kijingnya pun ngambil dari wilayah kami. Terus ada yang dari sepet, ada yang dari, ya pokoknya limbah-limbah yang tidak terpakai, sehingga produk ini insya Allah alami dan tidak berbahaya. Dan untuk kesehatan, karena Bapak adik jalurnya di kesehatan, kalau produk yang dihasilkan dari pupuk KSM itu tidak ada racun, dalam arti kecil sekali kadar racunnya, kira-kira masyarakat nanti hidupnya akan gimana? Insya Allah kalau masyarakat bebas dengan racun, badannya menjadi sehat, penyakit juga bisa berkurang, dan lain sebagainya. Dari saya itu, terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditambahkan? Cukup Pak dari kita. Cukup. Oh iya Kak. Oh iya Pak, kita mau dokumentasi foto dulu Pak. Oh ya, silakan. Caranya gimana? Ya Bapak bisa pegang produknya, terus nanti dari kita yang foto. Oke, satu aja ya. Kelihatan. 1, 2, 3. Oke. Terima Udah kasih ganteng Pak. belum? Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.